Oke, ini adalah series pembelajaran technical analysis dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen keuangan, baik itu di saham, forex, kripto, maupun komoditas. Dan saya ajak kalian semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan ketika saya update seputar video tentang edukasi trading. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yuk langsung kita ke monitor untuk mulai pembelajarannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di depan monitor, yuk kita mulai pembelajarannya. Di video kali ini saya akan membahas how to identify the liquidity, swing point high, and swing point low. Karena ini penting ya, merupakan sebuah induk dari segala induk. Tujuannya dan fungsinya untuk apa? Supaya kita lebih presisi lagi untuk mengidentifikasinya itu coding to coding daripada bias harga itu sendiri. Karena harga itu bergeraknya teman-teman itu berdasarkan sebuah apa? Buyer dan seller. Nah, bagaimana cara kita untuk identifikasinya ketika buyer sedang mendominasi atau seller sedang mendominasi sehingga kita bisa mempetakan semua daripada pergerakan harga itu sendiri lebih objektif. Maka kita teman-teman harus memahami daripada mana liquidity swing point high dan liquidity swing point low, karena ini berperan penting induk dari segala induk supaya kita bisa mengcapture dan supaya kita bisa mengadopsi ya dari sebuah pergerakan selanjutnya. Oke, dan sekarang di sini identify daripada liquidity swing point high terlebih dahulu. Maka konsepnya teman-teman ya, itu cuma ada dua, yaitu apa? Acuan terlebih dahulu, kemudian di sini merupakan sebuah apa? Validasi. Dari situ kita bisa implementasikannya ke dalam bentuk real chartnya nanti ya. Ketika udah paham ini secara presisi dan juga secara detail, maka kita bisa mengimplementasikannya itu ke dalam bentuk real chartnya seperti apa, sehingga kedepannya nanti kita bisa memberikan sebuah apa coding to coding, mana yang sah udah jadi higher high, mana yang sah udah menjadi higher low, dan mana yang sah jadi lower high, dan mana yang sah udah jadi lower low. Di sini acuannya we are looking for the highest price ya from the previous price. Artinya ini bagaimana nih? Kita harus bisa mengidentifikasi ya, harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya ya. Jadi harga yang paling tinggi daripada harga sebelumnya. Kita jadikan acuan terlebih dahulu. Maka setelah itu, setelah kita udah dapat ya, setelah kita udah dapat bahwasanya harga paling tertinggi udah kita ketemui, maka selanjutnya validasikan apakah dia itu sudah valid menjadi sebuah point liquidity swing point high atau liquidity swing point low. Maka untuk selanjutnya bagaimana? Nah, ini the lower price is broken down by the next price. Nah, ini yang teman-teman harus dipahami ini. Ini kita untuk mencari, untuk memvalidasinya sebuah apa swing point high terlebih dahulu ya. Oke. Ini secara narasinya teman-teman ya. Ini secara narasinya teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Oke, selanjutnya identify the liquidity swing point low ini seperti apa? Nah, sama konsepnya, tinggal dibalik ya. Artinya di sini itu the lowest price-nya itu from the previous price. Nah, ini teman-teman harus dipahami di sini nih. Artinya ketika kita untuk mencari swing point low, maka kita perhatikan harga yang paling terendah daripada harga sebelumnya. Kita jadikan patokan dulu itu untuk mencarikan sebuah acuan ya. Berarti acuan udah ketemu, maka kemudian kita validasi bagaimana nih? Nah, itu kemudian apa? Di sini harga yang paling tinggi dari candle acuan itu sendiri, dia tuh harus dipecahkan oleh the next price-nya, oleh the next harga selanjutnya nih. Sebagai contoh, saya ilustrasikan seperti ini ya, sorry. Ini katakanlah seperti ini, harga itu makin tinggi lagi, kemudian harga makin tinggi lagi. Katakanlah harga itu seperti ini, maka kita harus mencari. Kita lihat nih, bahwasanya next candle-nya ini merupakan sebuah apa? Harga yang paling tinggi. Tinggi dari mana? Dari previous price-nya, dari sebelumnya. Nah, di sini dari sebelumnya. Maka kita udah dapat di sini acuannya. Kemudian kita validasikan. Nah, di dalam satu candle ini, teman-teman kalau misalkan masih belum paham tentang masalah candlestick, saya sudah bikinkan sebuah videonya di video sebelumnya, teman-teman bisa ditonton. Bahwasanya di dalam satu candle pasti memberikan sebuah indikasi open, high, low, close ya. Jadi kalau misalkan dia itu makin tinggi, maka opennya di sini, close-nya di sini, maka harga paling tinggi di sini, harga paling rendahnya di sini. Maka kita udah dapat acuannya, maka kita tunggu wait ya. The next candle-nya dia itu pecah atas. Coba kalau misalkan dia itu pecah atas, berarti apa? Kita tidak dapat mendapatkan sebuah swing point high-nya. Maka ini masih dikategorikan sebagai apa? Acuan berpindah ya, pindah lagi ke sini. Kalau misalkan next candle-nya dia tuh malah dia pecah bawah, ekor maupun body itu sah, maka itu disebut dengan liquidity swing point ya, atau liquidity grade internal, itu konsep istilah lainnya.
Berarti kita gimana? Ini lowest price-nya di sini, harga paling tengganya di sini, dia tuh dipecahkan sama next candle. Maka ini sudah sah menjadi sebuah swing point high, ya. Jadi untuk swing point low-nya juga sama, teman-teman ya. Jadi swing point low-nya sama. Harga makin rendah, makin rendah, makin rendah. Kita udah dapat di sini, maka kita tunggu next candle-nya. Kalau misalkan itu pecah atasnya, ya di sini dipecahkan sama next harganya, maka next candle-nya, maka ini sudah sama menjadi apa? Swing point low. Oke, sekarang kita bedah dari sini. Ini example ya. Kita bicara tentang masalah visual terlebih dahulu. Bentar lagi kita bahas dalam bentuk real chart-nya. Oke. Kita lihat dari sini. Paling rendah kita dapat di sini. Maka kita tunggu next candle-nya ketika higher price-nya ya, ketika dia itu harga paling tinggi dari candle acuan dipecahkan sama next candle-nya, maka ini kita bisa identifikasi sebagai daripada swing point low. Kemudian setelah swing point low kita udah terpenuhi, maka kita tunggu reaksi selanjutnya. Berarti urutannya setelah dia tuh bentuk swing point low, berarti selanjutnya akan membentuk sebuah apa? Swing point high. Jadi teman-teman harus paham seperti itu. Maka kita lanjut nih, harga paling tinggi sekarang di sini. Terus kalau misalnya kita kita tunggu next candle-nya, Bang. Kalau misalkan dia tuh pecah atas, pecah bawah, nah kita tunggu next candle-nya lagi, teman-teman. Berarti kalau misalkan seperti ini, acuannya pertama di sini dulu, kita tunggu dia tuh pecah bawah atau pecah atas, ya. Kalau sama-sama pecah atas, pecah bawah, maka kita masih belum bisa mengidentifikasi ini sebagai bentuk apa? Swing point high. Maka kita tunggu next candle-nya. Seandainya dia tuh malah pecah bawah, maka di sini apa? Transfer next candle-nya ke the next candle. Maka kita itu untuk swing point-nya kita transfer the next candle-nya. Maka di sini sudah menjadi swing point high. Kalau misalkan dia itu irama sejalan dengan tujuan kita untuk mencari sebuah swing point high, maka ini sudah sah menjadi sebuah swing point. Jadi kalau misalkan kita gambarkan garis, dia itu up, terus down, dia itu terus up lagi seperti ini. Oke, sekarang kita mencari untuk daripada bentuk swing point high-nya terlebih dahulu. Berarti ingat harga paling tinggi dan ini dipecahkan lower price-nya. Kemudian itu dipecahkan ke bawah, berarti di sini sudah sama menjadi swing point high. Kemudian selanjutnya, dalam pikiran kita sudah mengetahui bahwasan next candle-nya berarti kita harus mencari daripada acuan untuk mencari swing point low-nya. Maka kita perhatikan makin rendah. Ternyata di sini break atas, break bawah, sama konsepnya waktu kita mencari swing point high. Ketika break atas, bawah, kita tunggu the next candle-nya. Kalau misalkan dia itu malah pecah atas seperti ini, berarti kita transfer untuk jadikan sebagai acuan mencari sebuah swing point low-nya. Maka kita udah ketemu swing point-nya di sini, terus dia tuh untuk ke atas. Kalau misalkan dia tuh seirama dengan daripada previous price-nya terlebih dahulu dari sebelumnya, maka kita bisa mengidentifikasinya. Di sini berarti sudah menjadi sebuah swing point low, swing point high, swing point low. Saya rasa teman-teman paham ya ini ya. Ini secara konsep dalam bentuk visual. Ini gampang ya teman-teman ya. Ini secara bentuk visualnya teman-teman harus bisa dipahami dulu konsepnya. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk real chart-nya. Bagaimana kalau misalkan ini konsep kita terapkan ke dalam bentuk real chart-nya? Karena dalam bentuk real chart ini sangat itu complicated ya. Jadi teman-teman harus bisa pahami itu. Kita masuk ke bentuk real chart-nya. Nah di sini saya asumsikan ini bebas di semua time frame karena ya ibaratnya itu time frame itu is fraktal ya. Jadi semuanya di higher time frame bentuk seperti ini, di lower time frame seharusnya bentuknya berbentuk bias harga bullish juga. Namun coding to codingnya pasti berbeda karena memiliki range yang lebih pendek gitu ya. Kita perhatikan dari sini, anggap ya, saya asumsikan ini saya pecahkan kira-kira seperti ini aja. Nah sekarang kita asumsikan seperti ini. Ya, kita asumsikan di sini mencari, ingat ya, kita tidak mencari sebuah tidak mencari sebuah bias harga, cuman mencari swing point high dan swing point low, biar teman-teman lebih presisi lagi untuk menentukan coding to coding ya. Jadi teman-teman harus dipahami. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang masalah coding to coding yang lebih objektif lagi. Kita lihat dari sini, bahwasanya kita angkat dari bawah, ini swing point low sudah terjadi. Berarti di sini kalau misalkan swing low sudah terjadi, maka next movement-nya kita mencari yang namanya itu apa? Swing point high. Maka kita perhatikan di sini makin tinggi, kemudian ini makin tinggi. Maka kita tunggu next candle-nya. Seandainya dia tuh malah pecah bawah, ya, kita mau pecah bawah, berarti di sini sudah menjadi apa? Swing point high ya. Berarti kita jalankan. Ternyata next candle memberikan informasi kepada kita ini tidak break bawahnya, maka kita pindah move, acuannya kita move lagi ya. Berarti kita tunggu lagi. Seandainya dia tuh malah break bawahnya lagi di sini, maka ini sudah menjadi swing point high. Di sini sudah dipecahkan, berarti di sini sudah menjadi apa? Swing point high. Swing point high udah ketemu. Berarti kita berada di sini. Selanjutnya, setelah kita udah tahu seperti ini, maka kita
mencari apa swing point low-nya. Ingat? Nah, di sini berarti sudah menjadi apa? Swing point high-nya tadi kan di sini ya, sorry. Ini swing point-nya udah ketemu. Sekarang untuk mencari swing point low-nya sekarang udah ketemu di sini. Karena ini paling rendah daripada sebelumnya dan harga paling tingginya sudah dipecahkan sama the next candle-nya. Berarti sudah sama menjadi swing point low. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, ternyata di sini sudah membentuk sebuah swing point high lagi. Maka kita udah bisa memberikan indikasi ini sudah menjadi swing point high. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Oke, belum. Oke, ternyata di sini itu apa? Harga paling tingginya ya dari candle acuan di sini kan kita mencari swing point low nih. Berarti ini udah dipecahkan, maka ini udah bisa menjadi swing point low ya. Ini udah sah menjadi swing point low. Maka kita bisa kita lihat lagi. Oke, ternyata di sini udah sah menjadi apa? Swing point high ya. Berarti kita udah sah menjadi swing point high. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Masih acuan swing low-nya makin rendah di sini. Kemudian ini sudah dipecahkan, maka ini sudah sama menjadi apa? Swing point low. Berarti kita bisa di sini tuh bilang swing point low-nya. Nah, sekarang kita mencari apa? Swing point high-nya. Maka kita tunggu next candle-nya. Sama seandainya dia pecah bawah seperti ini, maka ini sudah sama menjadi swing point. Kalau misalkan makin tinggi lagi, maka kita transfer untuk jadikan sebagai acuannya, oke? Oke, sekarang kita jalankan lagi. Oke, ternyata belum. Oke, di sini ternyata dia itu sudah pecah atas. Berarti kalau misalkan saya gambarkan seperti ini saya hapus. Saya gambarkan ini swing point low-nya, ini swing point high-nya, ini swing point low, ini swing point high-nya, swing point low-nya, swing point high-nya, swing point low-nya, swing point high-nya. Sorry, ditransfer sampai ke sini ya. Berarti dari sini ke sini. Oke. Terus kemudian sekarang kita untuk ketemu nih untuk mencari acuan swing point low-nya, maka kita tunggu next candle-nya. Seandainya dia pecah atas, berarti di sini udah menjadi apa? Swing point low. Oke? Belum, masih berada di dalam. Oke, di sini sudah pecah, berarti di sini udah sah menjadi apa? Swing point low. Sekarang berarti kita mencari apa? Swing point high-nya, teman-teman. Berarti harus break bawah ini, gitu ya. Oke, ternyata makin tinggi lagi tidak ada, acuannya makin tinggi lagi acuannya, ya. Acuannya makin tinggi lagi. Kemudian di sini sudah pecah bawah, berarti di sini udah sah menjadi apa? Swing point low, ya. Berarti sekarang kita udah sah menjadi swing point high, sorry. Sekarang kita mencari apa? Swing point low-nya. Oke, ternyata udah ketemu swing point ini juga di atas sini ya, di bawah sini udah ketemu ya. Ini acuannya harga tinggi paling break. Ingat konsepnya yang di awal tadi saya bilang ya, bahwasanya untuk mencari swing point low gimana? Acuan dulu ya, we are looking for the worst price from the previous price. Nah, baru kita validasinya di sini, high price is broken by the next price. Ya, jadi teman-teman harus tahu ini konsepnya. Maka kita bisa memperhatikan dari sini, oke, acuannya masih sekarang acuannya mencari swing high-nya masih di sini karena ini paling tinggi, ini tidak lebih tinggi, tidak lebih tinggi. Ini yang disebut dengan apa? Inside bar atau disebut dengan apa? Rally base rally. Nah, gitu seperti itu, teman-teman. Nah, maka acuannya pindah lagi ke sini. Acuannya pindah lagi ke atas sini. Oke, acuannya pindah lagi ke atas sini. Oke, kemudian di sini pindah lagi terus seperti itu. Artinya di sini tuh acuannya selalu lebih tinggi dan validasinya belum valid untuk menjadi swing point high-nya. Ya, makin tinggi lagi selama dia itu dari candle acuan yang di sini belum dipecahkan, berarti dia tuh masih terus naik ke atas dan semakin terus berpindah. Nah, ini acuannya pindah lagi ke sini dan ini acuan seperti ini. Nah, ini udah dipecahkan, berarti ini sudah sama menjadi apa? Swing point high. Oke? Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Teman-teman nanti bisa dilihat ya. Oke, teman-teman. Dari kasus seperti ini, dari kursor ini yang saya bilang di sini ya, dari kursor yang ada di sini nih, sampai ke atas sini ya, sampai ke atas sini. Coba teman-teman di post dulu video ini dan coba dipraktekin ketika saya itu bilang yang tadi ya, udah saya jelaskan mulai dari konsep terus diimplementasikan dalam bentuk market ya. Karena itu harus teman-teman pahami itu ya. Dari kiri ya ke kanan ini, teman-teman coba itu dilipstikkan ya, dilipstikkan, dicoret-coret seperti ini. Mana swing point high, mana swing point low. Apakah sama dengan apa yang saya kerjakan? Oke. Di post udah ya, saya kasih 3 detik. 1, 2, 3. Oke, di sini saya buka. Oke. Jadi seperti ini kalau misalkan kita memberikan sebuah swing point high dan swing point low. Ingat ya, ingat rumusnya. Ini saya bukakan lagi ya. Ingat ya, teman-teman nanti dicocokin seperti ini. Apakah sama atau tidak? Berarti kalau misalkan masih salah, berarti teman-teman masih belum memahami daripada konsep yang di sini. Ingat ya, konsepnya selalu seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin video untuk daripada identify daripada liquidity swing point high dan swing point low mungkin sampai di sini dulu. See you the next video.